Di sebuah desa kecil yang damai, ada tradisi unik yang selalu dinanti setiap tahun, pesta ulang tahun bersama bagi semua anak-anak desa. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada malam itu, ketika balai desa berubah menjadi pusat keceriaan dan tawa. Langit malam bersih bertabur bintang, sementara balai desa dihiasi dengan lampu warna-warni dan hiasan kertas yang berayun lembut tertiup angin. Musik tradisional bergema, menciptakan suasana meriah yang membuat siapapun merasa bahagia. Warga desa datang berbondong-bondong, membawa makanan dan hadiah untuk anak-anak. Para ibu sibuk menyiapkan kue, penganan tradisional, dan minuman segar yang disusun rapi di meja panjang. Anak-anak berlari ke sana kemari, saling menggoda dan tertawa. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang telah disiapkan dengan penuh kasih oleh keluarga masing-masing. Rona wajah mereka berseri-seri, matanya penuh harapan untuk menerima hadiah dan menikmati makanan favorit mereka. Di tengah balai desa, terdapat sebuah panggung kecil yang dihias sederhana namun indah. Seorang tetua desa memulai acara dengan cerita-cerita dongeng yang memikat, mengisahkan legenda-legenda desa dan para leluhur yang telah melindungi mereka selama berabad-abad. Anak-anak mendengarkan dengan takjub, sesekali tertawa atau bertepuk tangan ketika cerita mencapai bagian yang lucu atau menegangkan. Setelah cerita berakhir, giliran acara permainan dimulai. Para pemuda desa mengadakan permainan tradisional, dari lomba memecahkan balon hingga tarik tambang. Suara sorak-sorai bergema, anak-anak bersaing dengan semangat, sementara para orang tua menyemangati mereka dengan bangga. Tak jarang, tawa pecah saat beberapa anak jatuh atau tersandung dalam permainan. Semua anak mendapatkan hadiah kecil sebagai kenang-kenangan, membuat mereka merasa istimewa. Ketika malam perayaan di balai desa mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana berubah hening. Semua mata tertuju pada seorang wanita asing yang muncul di tengah kerumunan, seolah-olah muncul begitu saja dari kegelapan tanpa suara, tanpa jejak langkah. Dia mengenakan gaun hitam yang panjangnya menyapu lantai, terbuat dari kain yang tampak begitu halus dan mengilap. Di bawah sinar lampu minyak yang redup, gaun itu memancarkan kilauan lembut seperti sayap kelelawar yang diselimuti embun malam. Setiap langkahnya anggun, bagaikan mengambang, dengan gerakan yang begitu ringan namun memikat. Perhiasan-perhiasannya tak kalah mencolok. Di lehernya melingkar kalung emas berbentuk ular dengan mata merah yang berkilauan, memantulkan cahaya seperti bara api. Gelang-gelang aneh menghiasi pergelangan tangannya, gumpalan batu permata dengan ukiran tak biasa, memancarkan cahaya yang hampir hidup. Cincin-cincin besar dengan batu-batu permata hitam melingkari jarinya, masing-masing seolah memancarkan energi gelap yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa hanya berdiri terpaku, terpukau dan sedikit gelisah oleh kehadiran wanita misterius itu. Ketika beberapa orang mencoba mendekat dan bertanya siapa namanya atau dari mana dia datang, wanita itu hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin dan menyiratkan rahasia gelap. Tatapan matanya tajam dan menusuk, bagaikan mata seekor pemangsa yang mengamati mangsanya dalam keheningan malam. Ada sesuatu yang ganjil dalam sorot matanya, membuat siapapun yang bertatapan dengannya merasa seolah-olah sedang diamati, dipelajari, dan mungkin dihakimi. Tanpa berkata-kata, wanita itu melangkah lebih dekat ke tengah balai, matanya memindai setiap wajah dengan penuh perhatian, namun bibirnya tetap terkunci rapat, hanya menyisakan senyum misterius yang menimbulkan rasa takut tak beralasan. Setiap detil dari pakaiannya, setiap gerakannya, dan setiap tatapan matanya bagaikan teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Satu hal yang jelas hanyalah kehadirannya yang tidak biasa ini telah mengubah suasana pesta menjadi sesuatu yang jauh dari keceriaan yang awalnya ada. Ketika malam semakin larut, suasana pesta yang semula penuh keceriaan perlahan berubah. Satu persatu, warga desa mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Awalnya hanya hal-hal kecil yang mudah diabaikan, namun perlahan-lahan, tanda-tanda keganjilan semakin terasa. Di sekitar balai desa, hewan-hewan peliharaan yang biasanya setia mengikuti tuannya tampak gelisah. Anjing-anjing yang tadinya duduk tenang mulai menggeram pelan, memandangi wanita misterius itu dengan telinga tegak dan ekor tertarik ke bawah. Sesekali, mereka melongokkan kepala ke arah wanita tersebut, lalu berbalik menjauh sambil mengerang pelan, seakan mencoba menghindari sesuatu yang menakutkan. Kucing-kucing desa, yang biasanya senang berkeliaran di sekitar balai, kini bersembunyi di balik pot-pot atau di bawah meja, bulu mereka berdiri dan mata mereka melotot, memandang waspada ke arah yang sama. Di sudut lain, bayi-bayi yang digendong oleh ibu mereka atau tidur di pelukan mulai menangis tanpa sebab. Tangisan mereka semakin nyaring,
seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Para ibu berusaha menenangkan bayi-bayi itu, mengayun-ayunkan mereka atau membisikkan lagu pengantar tidur, tetapi tangisan mereka tidak berhenti, malah semakin kencang saat wanita itu melintas di dekat mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara warga yang lebih tua. Pak Dondon, seorang tetua desa, memandang wanita itu dengan tatapan penuh selidik. Dia mengernyitkan dahi dan berbisik kepada istrinya, "Aku tidak suka aura yang dibawa wanita itu. Rasanya seperti ada hawa dingin yang merayap masuk." Istri Pak Dondon mengangguk pelan, matanya tak lepas dari wanita asing itu. "Kau benar, sejak dia datang, rasanya ada sesuatu yang berat, seperti bayangan gelap yang mengintai." Warga yang lain mulai ikut berbisik, menyampaikan perasaan aneh yang sama. Beberapa orang bahkan merasa suhu udara semakin dingin, meskipun malam itu tidak berangin. Jari-jari mereka terasa kaku, dan bulu kuduk mereka berdiri tanpa alasan yang jelas. Beberapa bahkan mengusap lengan mereka, mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimuti. Ketika lonceng tengah malam berbunyi, suasana di balai desa menjadi semakin tegang. Cahaya lampu minyak berkelip-kelip, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Di tengah balai, wanita misterius itu berdiri dengan kepala tertunduk, seakan-akan mendengarkan suara dari jauh. Beberapa warga, yang tadinya waspada, kini semakin cemas. Beberapa dari mereka berbisik pada tetangga sebelah, bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu dan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat kepalanya dengan senyum lebar yang terlihat lebih menyeramkan daripada ramah. Tanpa aba-aba, ia mulai menari di tengah kerumunan, dengan gerakan yang lambat namun penuh daya tarik. Warga terdiam, terpukau dan bingung. Gerakannya tampak anggun, tapi seiring waktu, tarian itu berubah, dari yang awalnya seperti tarian biasa menjadi gerakan-gerakan yang tak wajar, bagaikan makhluk yang meliuk-liuk secara aneh, semakin agresif dan liar. Tangan wanita itu bergerak dengan cepat dan tiba-tiba, bagaikan cakar yang mencengkeram udara. Lehernya melengkung ke belakang dengan sudut yang tak mungkin, dan tubuhnya mulai bergetar. Kulitnya yang semula tampak halus perlahan berubah menjadi kasar, penuh sisik hijau yang berkilauan di bawah cahaya redup. Setiap sisik tampak keras dan mengkilap, seolah-olah terbuat dari batu giok yang hidup. Warga yang menyaksikan hanya bisa membelalakan mata, sementara beberapa dari mereka mulai mundur ketakutan. Matanya yang sebelumnya misterius berubah drastis, kini mereka bersinar merah menyala, memancarkan cahaya yang bagaikan api. Tatapannya yang dingin menusuk ke setiap orang yang berani menatapnya, membuat mereka bergidik ngeri. Wanita itu perlahan membuka mulutnya, dan dari sela-sela bibirnya, suara mendesis seperti ular terdengar jelas, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Tubuh wanita itu semakin panjang dan melingkar, jauh lebih panjang daripada manusia biasa. Tangannya menghilang, berganti dengan tubuh ular yang tebal dan kuat. Gaun hitam yang dipakainya seolah menyatu dengan kulit bersisik yang kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Semua orang di balai desa menyaksikan, tak percaya bahwa sosok anggun yang tadi berdiri di antara mereka kini telah berubah menjadi monster ular raksasa. Warga desa berteriak panik, mencoba melarikan diri. Namun, tubuh ular itu melingkar di sekeliling mereka, menghalangi jalan keluar. Setiap kali mereka mencoba mendekati pintu, ular raksasa itu segera menggerakkan tubuhnya, membuat lingkaran lebih rapat dan membuat mereka terjebak. Beberapa orang mencoba berteriak meminta bantuan, tetapi suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk kepanikan. Ular itu mendesis, dan suara desisannya menggema, seperti suara kematian yang mengintai. Matanya yang merah menyala mengawasi satu persatu, seakan-akan memilih siapa yang akan menjadi mangsa pertamanya. Para orang tua memeluk anak-anak mereka dengan erat, berharap bisa melindungi mereka, namun mereka tahu tak banyak yang bisa dilakukan melawan makhluk sebesar itu. Setelah tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi ular raksasa, sosok wanita itu merayap mendekati anak-anak yang ketakutan dan terpojok di sudut balai desa. Mata merahnya menyala, memandang anak-anak itu dengan tatapan penuh kelaparan yang membuat siapapun yang menatapnya merasakan kengerian tak terkira. Anak-anak yang tadinya ceria kini hanya bisa gemetar, berusaha bersembunyi di balik tubuh orang tua atau kakak mereka yang berdiri di depan, mencoba melindungi mereka meski dengan tubuh yang bergetar. Beberapa orang dewasa berusaha menahan rasa takut dan berdiri di antara anak-anak dan siluman ular itu, menggunakan apapun yang ada di sekitar mereka sebagai senjata. Ada yang mengambil kayu, sapu, bahkan piring-piring,
apapun yang mungkin bisa memberi mereka sedikit harapan untuk melindungi anak-anak. Seorang pria muda berteriak sambil mengacungkan tongkat kayu ke arah siluman itu, mencoba mengalihkan perhatiannya dari anak-anak. Namun, siluman ular itu hanya tersenyum mengejek. Suara desisannya semakin keras, membuat semua orang mundur. Dengan sekali sentakan ekornya, pemuda itu terhempas ke dinding, membuat yang lain terpaku dalam ketakutan. Para orang dewasa yang tadinya mencoba melindungi anak-anak ini menyadari bahwa tenaga mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan sang ular. Mereka hanya bisa memeluk anak-anak itu lebih erat, berharap bisa menahan apa yang akan datang, meski dalam hati mereka tahu perjuangan ini tampak sia-sia. Siluman ular itu semakin mendekat, membiarkan tubuhnya yang panjang melingkar di sekeliling anak-anak. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memperlihatkan taring panjangnya yang tajam, yang mengeluarkan tetesan cairan berbisa. Dengan mata yang menyala penuh keserakahan, ia menatap setiap anak satu persatu, seolah memilih mangsa pertama yang akan dihabisinya. Warga yang ketakutan hanya bisa menahan napas, mengetahui bahwa sosok mengerikan itu sedang mencari santapan di antara mereka. Perlahan, siluman itu membuka mulutnya, mengeluarkan lidah bercabang yang menjulur panjang, mendekati seorang anak kecil yang gemetaran sambil bersembunyi di balik tubuh ibunya. Sang ibu berteriak dan memeluk anaknya dengan putus asa, namun siluman ular itu hanya menggeram marah dan menyentakkan kepalanya, membuat sang ibu terpental ke samping, tak berdaya untuk melindungi anaknya lagi. Satu persatu, siluman itu menggerakkan tubuhnya, mengitari anak-anak dengan liukan yang menakutkan, seakan ingin memperpanjang rasa takut mereka. Ia menikmati ketakutan mereka, menghisap energi dari jeritan dan tangisan yang memenuhi balai desa. Dalam gerakan cepat, siluman ular itu menyerang seorang anak yang berusaha merangkak ke tempat aman. Tubuhnya yang besar dan berbisa melingkari anak itu dengan erat, semakin memperkuat cengkeramannya hingga anak tersebut hampir tak bisa bernapas. Beberapa orang dewasa mencoba melawan, berteriak memohon agar sang siluman melepaskan anak itu, namun siluman itu hanya mendesis, menunjukkan bahwa rasa belas kasih tak ada dalam dirinya. Warga desa, yang biasanya begitu bersatu dan penuh keberanian, kini hanya bisa pasrah dalam ketakutan, menyaksikan satu persatu anak-anak yang mereka cintai dikepung oleh makhluk mengerikan yang haus akan jiwa-jiwa muda. Di tengah kepanikan yang melanda balai desa, seorang tetua desa bernama Pak Santoso berdiri tegak, memandangi siluman ular itu dengan keberanian yang jarang ditemui. Dengan tubuh yang sudah renta dan langkah terlatih, ia berjalan maju, melepaskan selendang yang melingkari tubuhnya, memperlihatkan keris kuno yang tergantung di pinggang. Keris itu, yang sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, telah diberkati dalam berbagai upacara sakral dan dipercaya memiliki kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk jahat. Pak Santoso mengangkat keris tersebut tinggi-tinggi, dan mulai mengucapkan mantra kuno dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh beberapa orang. Suaranya bergetar kuat, setiap kata yang diucapkannya seakan-akan mengisi balai desa dengan energi baru. Cahaya dari lampu minyak bergetar, dan udara malam yang mencekam mulai terasa berubah. Beberapa warga yang masih dilanda ketakutan mendongak, menyadari keberanian Pak Santoso, dan perlahan-lahan mereka menemukan keberanian di dalam hati mereka. Siluman ular itu menatap Pak Santoso dengan mata merah menyala, tampak tersinggung dan marah karena keberanian sang tetua. Ia melingkarkan tubuhnya lebih erat, mengeluarkan desisan yang menakutkan, siap untuk menyerang siapapun yang berani menghalanginya. Namun, Pak Santoso tetap tenang, memegang kerisnya dengan mantap dan menancapkannya ke tanah, membuat gemuruh yang menggema di seluruh balai. Dengan suara lantang, Pak Santoso memerintahkan warga untuk membantunya, mengambil obor, kayu, atau apapun yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Beberapa pemuda desa dengan ragu-ragu melangkah maju, mengambil obor dan mengitari Pak Santoso, membentuk lingkaran kecil untuk melindungi anak-anak yang masih ketakutan. Saat Pak Santoso mengangkat tangannya dan melantunkan mantra terakhir, keris di tangannya berkilauan dengan cahaya mistis, memancarkan energi yang panas dan suci. Siluman ular itu tampak gentar, sisik hijaunya yang kuat tampak mulai meretak, dan luka-luka kecil mulai muncul di tubuhnya, seolah-olah diterpa api yang tak terlihat. Pak Santoso mengayunkan kerisnya dengan gerakan cepat, dan setiap ayunan tersebut bagaikan semburan energi yang menyakiti siluman ular itu. Siluman tersebut mundur, mencicit marah sambil mencakar udara dengan ekornya yang besar. Dengan bantuan para warga yang mengangkat obor dan kayu bakar, mereka berhasil memukul mundur siluman itu. Setiap kali ia mencoba melawan,
obor dan keris suci Pak Santoso melukainya, membuat darah hitam pekat keluar dari tubuh besarnya. Desisannya semakin lemah, dan akhirnya, dengan luka parah yang semakin mengerikan, siluman itu menggeliat kesakitan dan mundur ke sudut balai. Namun, sebelum pergi, siluman itu melingkarkan tubuhnya sekali lagi dan menatap Pak Santoso serta seluruh warga desa dengan tatapan yang dipenuhi amarah dan dendam. Suaranya bergaung dalam nada yang menakutkan, setiap kata yang diucapkannya menggema di seluruh ruangan, seakan-akan mengukir kutukan di udara. Ingat ini, kalian semua akan membayarnya. Aku akan kembali, dan ketika aku datang lagi, tak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Setelah melontarkan sumpahnya, siluman ular itu melemparkan tubuhnya ke arah pintu, mendobrak keluar dengan kekuatan besar, meninggalkan balai desa yang hancur dan dipenuhi bekas pertempuran. Warga desa hanya bisa terpaku, mengumpulkan napas mereka, sadar bahwa meski mereka berhasil selamat malam itu, ancaman dari siluman belum benar-benar pergi. Pak Santoso berdiri dengan keris di tangannya, wajahnya dipenuhi kelelahan namun tetap penuh kewaspadaan. Ia menatap langit malam yang gelap dan dalam hati berdoa, memohon perlindungan bagi desanya. Para warga mengelilinginya, memberi hormat dan berterima kasih atas keberaniannya, namun semua tahu bahwa mereka harus bersiap, karena ancaman itu belum selesai.